Halo, apa kabar nih semuanya? Jumpa lagi bersama saya Bobby Giovanni dan inilah podcast kedua saya. Kalau kemarin saya berbagi cerita atau membuat podcast tentang uh, kenangan masa lalu yang mungkin ada beberapa dari kalian yang mengalami hal yang sama, dan hari ini saya mau membahas tentang sesuatu juga yang mungkin kalian pernah merasakan atau kalian sedang ada di fase ini, yaitu merasa dibanding-bandingkan. Ya, kita tahu sih, setiap orang punya kemampuan masing-masing, punya skill masing-masing, pokoknya punya keahlian masing-masing, dan tidak bisa dipukul rata untuk semua orang memiliki kemampuan yang sama. Dan disitulah kadang kita juga merasa dibanding-bandingkan oleh orang sekitar. Memang sih ada perkataan seperti ini, jika orang lain bisa, mengapa kita tidak, teman? Tapi yang tidak kita sadari adalah bahwa setiap orang itu punya jalan yang beda-beda juga. Jadi misalnya ketika orang lain bisa dan kita tidak bisa, ya berarti itu belum rezeki kita. Rezeki kita ada di tempat yang lain, di tempat yang memang kamu ahli di bidang tersebut. Dan jangan menyalahkan situasi, jangan menyalahkan diri sendiri, serta jangan menyalahkan Tuhan atas apa yang tidak bisa kamu lakukan, karena memang bukan di situ jalanmu. Dan mungkin banyak sekali juga orang-orang yang membanding-bandingkan sebuah prestasi seseorang dengan orang yang lain. Apakah itu salah? Ya, itu salah jika kamu terlalu baper dalam perkataan orang itu. Yang perlu kamu tahu adalah orang yang berkata seperti itu belum tentu dia bisa melakukan hal yang sama juga. Dia hanya bisa mengomentari dan mengomen, pokoknya hanya bisa menilai luarnya saja. Sama seperti halnya di perusahaan lah, di tempat kerja kalian, atau mungkin yang mendengarkan saya ada yang masih sekolah, mungkin di sekolah kalian. Kita semua berada di sekolah yang sama, berada di kantor yang sama, dengan materi pembelajaran yang sama juga, dan semuanya menerima pelajaran dengan sama. Tapi ketika dites, apakah semuanya bisa? Mungkin hanya 80 atau mungkin 70% yang bisa dan mampu. Lalu sisanya kemana? Apakah sisanya itu bodoh? Tidak juga. Mungkin ketika pelajaran matematika dia tidak begitu pintar, tapi pelajaran olahraga pintar, ya itu karena jalannya dia bukan di matematika, tapi di olahraga. Bisa saja setelah selesai sekolah dia menjadi atlet, tidak ada yang tahu kan. Dan yang pintar di matematika juga berarti rezekinya di situ. Siapa tahu nanti setelah lulus bisa jadi ahli matematika, atau mungkin yang berhubungan dengan angka dan lain sebagainya. Begitu pula di tempat kerja. Di tempat kerja itu lebih kompleks masalahnya, karena masing-masing orang memiliki pekerjaan yang berbeda, memiliki jabatan yang berbeda, dan memiliki pikiran juga yang pastinya berbeda. Bagaimana cara kita menyikapinya, terutama adalah jika kalian memiliki atasan yang keras kepala. Kalian akan selalu merasa seperti serba salah, tertekan. Tapi ya, asal kalian tahu, pekerjaan yang kalian punya itu sekarang adalah pekerjaan yang diinginkan oleh banyak orang yang tidak bekerja di luar sana. Jadi, kalian sudah ditempatkan di tempat itu, ada baiknya kalian bersyukur dan lebih-lebih lagi berterima kasih kepada Tuhan karena rezeki kalian memang ada di pekerjaan yang seperti itu.
bukan berarti tempat kerja kalian buruk ya. Hanya saja mungkin kalian terlalu baper. Anggap saja jika atasan kalian marah itu hanya angin lalu. Supaya apa? Supaya itu bisa menenangkan pikiran kalian. Karena jika kalian terlalu menyimpan kata-kata busuk dari atasan kalian, itu lama-kelamaan akan tersimpan di dalam otak kalian dan menjadi dendam, serta itu berakibat buruk buat aktivitas kalian ke depannya. Jadi saran saya, tetaplah berpikiran positif saja, tidak usah mendengar kata orang lain, terutama perkataan yang buruk. Jika orang lain berkata yang baik, itu bisa kalian terima, tapi jika yang buruk, ada baiknya tidak usah. Dan yang terakhir adalah kalian usahakan memiliki pertemanan yang bisa mensupport kalian, karena walaupun kalian berteman, tapi ketika kalian mendapatkan masalah, terkadang beberapa dari teman kalian itu malah senang dengan masalah yang kamu hadapi. Ya, tanpa kita sadari, tapi hal itu beneran ada. Yang terlihat baik di depan kita, kadang ketika kita ada masalah, dia malah tertawa di belakang kita. Mungkin kalian juga memiliki teman yang seperti itu. Ya, kalau ada teman yang seperti itu, saran saya kalian jauhin saja dan tidak usah berteman lagi, karena teman yang seperti itu hanya akan merusak mental kalian. Jadi carilah teman yang benar-benar bisa saling menolong, bisa saling membantu, dan bisa menjadi tempat kalian untuk bertukar pikiran. Jangan hanya teman yang ada di saat senang doang, karena kita tidak tahu sahabat mana yang akan membantu kita nanti ketika kita terjatuh. Dan ketika kamu telah menemukan sahabatmu yang membantumu ketika kamu jatuh, pertahankanlah sahabat itu. Karena tidak mudah mendapatkan sahabat yang bisa satu frekuensi dengan kita. Mungkin kalian pernah memiliki teman, atau mungkin teman kalian mengecewakan kalian hingga kalian trauma. Saya punya pengalaman juga. Ada teman yang memiliki sahabat, mereka saling bertukar cerita, bertukar pikiran, tapi salah satu teman tersebut malah membocorkan cerita dari sahabatnya tersebut. Jadi ya, seperti yang saya bilang tadi, jangan mudah percaya terhadap orang, tapi jika dia sudah mau bertukar cerita dengan Anda, usahakan kamu jangan mengecewakannya. Dan itulah podcast saya hari ini. Semoga bisa membantu kalian semuanya. Mungkin besok saya akan membuat podcast lagi. Terima kasih semuanya yang sudah mendengar. Tetap semangat. Aku tahu kalian mungkin memiliki banyak masalah di luar sana. Saya juga ada masalah. Semua orang pasti memiliki masalah, dan jangan khawatir, karena Tuhan sudah menyiapkan jalan keluarnya. Dan percayalah, ketika kita melewati masalah ini, akan ada kebahagiaan yang sangat besar menunggu di depan jalan. Jangan khawatir akan hari esok, karena jika hari esok tidak begitu bagus, saya yakin besok lusa akan sangat indah. Ya, kembali ke intinya tadi. Yang pertama adalah jangan terlalu ambil hati atas perkataan orang. Yang kedua adalah jika kamu dibanding-bandingkan juga jangan terlalu ambil hati, karena ingat rezeki orang berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah pilihlah circle pertemanan yang sesuai dengan sifat kamu. Jangan asal berteman, karena itu bisa saja menghancurkanmu. Oke, saya Bobby Giovanni.
inilah podcast saya, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.